Hai, selamat datang di video ini. Namaku Muhammad Aun Fauzan, dan dalam video ini kita akan membahas tentang karawitan Sunda. Sebagai pengantar saja, apa itu karawitan? Secara simpel, seni suara, seni bunyi yang diiringi oleh alat musik tradisional itu adalah karawitan Sunda. Nah, karawitan Sunda itu berarti seni mengolah seni suara dan seni bunyi tersebut diiringi oleh alat musik tradisional. Yang tentunya alat musik tradisional ini adalah khas Jawa dan Sunda ya, yang secara spesifik mungkin tidak terlalu beda jauh. Lalu berbicara tentang fungsi. Fungsinya itu bukan hanya sebagai pengiring lagu, tetapi juga bisa sebagai pengiring sebuah tarian, lalu pengiring drama-drama tradisional, kebudayaan seperti itu, dan juga mungkin ada fungsi lain seperti hiburan, lalu pengekspresian emosi dalam diri ya. Yang tadi itu hanya sekedar pengantar. Mengapa? Karena penjelasannya akan dijelaskan oleh Kariki Angga Maulana selaku pengurus Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Silakan simak video ini sampai habis dan catat hal-hal pentingnya ya. Oke, dan selanjutnya enjoy the video. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Arigi selaku salah satu pelaku dan juga ketua dari Society Datar di Medan. Oke, jadi menurut Anda sendiri berkait tentang karawitan itu seperti apa? Apa itu karawitan Sunda? Ya karawitan mungkin lebih dasarnya lebih sama musik tradisional di Jawa mungkin karawitan ya. Kalau bedanya mungkin sebetulnya nggak ada perbedaan yang spesifik gitu, karena karawitan mau baik di Jawa ataupun di Sunda semuanya nadanya sama pentatonis gitu, jadi punya nada sendiri gitu. Jadi cuman yang beda jenisnya. Biasanya kalau yang di Sunda itu biasanya kebanyakan yang dipakainya salendro, jenis salendro. Terus yang di Jawa pero biasanya kayak gitu sih kalau yang saya tahu ya, karena nggak ada perbedaan yang spesifik gitu. Cuman karawitan itu alat-alatnya atau waditranya nadanya semuanya pentatonis yang dominati lada. Kalau yang anak-anak yang sekarang tahu mah kalau diatonis kan do re mi fa sol la si do. Nah kalau karawitan pentatonis dominati lada, yang musik tradisional lah ya. Berkait tentang mungkin kesenian musik tradisional seperti itu kan. Nah, kalau dalam karawitan sendiri itu berarti apakah memang harus memakai, kan biasanya ada tuh yang memakai mungkin yang menyanyikan seperti itu juga, apakah boleh seperti itu? Pakem-pakemnya ya memang. Kalau saya perhatikan sekarang itu kalau memang dulu secara adat, secara peraturan mungkin ada pakem-pakem tertentu untuk memainkan misalnya contohnya gamelan karawitan gitu ya, kayak harus duduknya harus tegak kayak gitu ya, rapi lah gitu ya kelihatannya. Tapi kan sekarang mungkin kita harus berkembang, tetap harus berkembang semuanya ikuti zaman. Bagaimana caranya karawitan tetap diminati oleh kaula muda yang nggak bisa dengan cara seperti dulu, makanya kan dikembangkan mulai sekarang kan ada beberapa grup yang main karawitannya dengan cara yang sambil berdiri gitu kan, di aransemen lagi atau ditambah lagi dimodifikasi jadi bisa berbaur dengan menyatu sama dan nada diatonis jadinya. Jadi lagu-lagu anak-anak muda zaman sekarang pun bisa dimainkan melalui karawitan gitu, melalui alat-alat musik karawitan gitu. Jadi ya sisi lain untuk menjaga budaya, sisi lain juga ya untuk mengembangkan gitu, karena ya menurutku ya memang butuh gitu. Kalau misalnya orang-orang karawitan tetap tidak mau berkembang, ya pasti karawitan lama-lama mungkin tradisi budaya di musik karawitan akan lama-lama juga akan hilang gitu kalau saya ya. Lalu tadi sudah mengenai mungkin pemusiknya seperti itu. Sekarang mungkin alat musiknya kan apakah apa aja sih? Apakah berbeda dari zaman ke zaman, dari zaman dulu? Apakah masih sama sampai zaman sekarang? Kalau dulu mungkin karawitan gamelannya mungkin gitu, kalau dari angka gitu, kalau dari nada ya dari nada 5 gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang mungkin udah ada banyak modifikasi gitu, jadi ada selap-selapannya, bahkan ada sekarang gamelan yang diatonis dan di waditanya juga udah tertulisnya not angka diatonis 1 sampai 7 sama kayak keyboard gitu. Jadi memang ya berkembang gitu, karena kan mengikuti zaman lah, tapi tidak lupa kan tradisi kita, asal kita gitu. Cuman patokannya tetap karawitan zaman dulu, cuma dikembangkan
lebih dimodernisasi lah, ibaratnya diperbaharui terus gitu. Ada kayak sekarang kan mungkin kayak angklung sekarang udah masuk, kita nggak usah goyang-goyang kan, ibaratnya udah di komputer juga udah jalan sebetulnya kan, aransemen udah di dunia permixingan pun gamelan sudah masuk sebenarnya ke komputer. Nah itu termasuk menurut saya perkembangan perubahan dari dulu mah, zaman dulu ya gamelan dengan kalau ngikutin adat ya nggak boleh main gamelan di komputer modernannya gitu. Saya rasa mungkin kalau sekarang kan dengan mengikuti teknologi ya main lah. Oke. Terus berarti untuk kembali ke pemusikan, apakah ada mungkin tentang usia atau misalnya ada ketentuan tertentu yang apakah kita untuk ketentuan sendiri untuk bermain karawitan? Biasanya karawitan itu dari dulu turun temurun. Jadi kalau keluarganya suka main karawitan, pasti anaknya main. Jadi jarang, misalnya awalnya bukan orang seni, ibaratnya keluarganya gitu kan, pengen ikutan karawitan jarang gitu. Jadi yang saya lihat di Cimahi pun sama, ketika sekarang itu sulit mencari generasi atau regenerasi di bidang seni karawitan. Walaupun saya di bidang teater, tapi kan sering komunikasi lah ya sama teman-teman di karawitan. Mereka kesulitan ketika sekarang di angkatan umuran saya, mungkin di 25 ke atas sudah mulai memikirkan kehidupan pribadi dengan kerja, dengan segalanya, hobinya terlupakan, nggak ada regenerasi ke bawahnya gitu. Karena kalau dari zaman dulu kan selalu keturunan, sementara dengan zaman sekarang tuh nggak juga, nggak bisa maksain juga gitu. Sekarang mah kan kadang bapaknya pemain karawitan, anaknya mah kemana gitu kan. Kalau dulu mah kan iya, ibaratnya tentara gitu kan. Iya. Saya tentara, kamu udah jadi tentara. Sekarang mah kan nggak bisa gitu. Saya tentara, kamu mau jadi apa pun bebas. Nah, itu juga salah satu yang bikin sekarang menurunnya penggiat karawitan, penggiat seni budaya pun sama. Seni budaya baik itu tari, karawitan, semuanya kendalanya di situ. Kalau sekarang yang banyak peminat mungkin tari, karena tari mah ya orang tuanya yang sambil nunggu bisa masukin kelas. Tapi kan karawitan memang khusus gitu, minat gitu, nggak bisa kita paksain anak harus main karawitan. Biasanya sih saya juga sendiri karena lihat om gitu, kalau bahasa Sunda mah emang gitu, karena emang pemain kecapi, kakek pemain kebab gitu. Di angkatan cucu-cucunya nggak ada yang keseni, cuma saya gitu. Jadi karena ya mungkin karena udah gitu ya udah harusnya gitu ya. Jadi saya mulai ke musik karawitan SMP lah, SD, SMP, SMA, baru ke teater gitu. Jadi kalau dari segi regenerasi sekarang bakal susah gitu. Zaman sekarang nggak ada batasan rentan usia, cuman gitu pemusik karawitan itu pasti keturunan keluarga. Jadi ada pemain karawitan anak kecil, pemain kendang junior gitu yang baru umurnya berapa tahun, 5 atau misalnya 6 tahun, pasti kita lihat ke atasnya bapaknya gitu Pak. Pasti bapaknya pemain karawitan gitu. Kalau nggak loncat ke kakeknya, pasti kakeknya ada gitu. Pasti ada garisnya gitu, selalu seperti itu. Nah itu yang menurut saya yang harus bisa kita ubah sih, maksudnya jadi biar nggak selalu melulu kayak gitu. Kecintaan terhadap budaya mah kan juga harus dikasih orang tua gitu kan, walaupun orang tua pintu pertama kita mengenal dunia gitu kan. Berarti mungkin mayoritasnya kebanyakan itu turun temurun ya, keluarga. Kayak apa yang terkenal kan Giri Harja gitu kan, wayang Giri Harja pasti kan turun dulu dari siapa kemana gitu kan, itu turun temurun kan dari keluarga gitu. Atasnya dari keturunannya ada yang main wayang, dianya biasanya nerusin itu Indonesia banget pokoknya gitu ya. Nah berarti dengan yang seperti ini kan, seperti yang tadi Am bilang, pasti lama-lama bisa saja tergerus berarti. Bisa. Nah berarti bagaimana sih langkah-langkahnya gitu agar bisa lebih dilestarikan gitu? Ini mungkin lebih ke jadi jatuhnya lebih ke regulasi mungkin ya, karena mungkin pemerintah sendiri udah berusaha gitu dengan sekarang kayak
adanya kalau di SMP itu ada kegiatan festival lomba seni siswa nasional, itu kan musik tradisi gitu kan, musik tradisional yang mungkin menarik minat anak-anak, karena mungkin bisa karena terbiasa, jadi harus dipaksa dulu. Mungkin kan sekolah butuh anak-anak yang bisa mewakili sekolahnya untuk di perlombaan tingkat kota. Nah, otomatis si sekolah cari pelatih. Anak-anaknya tentu kan nggak semua di sekolah itu adalah orang tuanya penggiat karawitan kan, penggiat musik, pasti dilihat potensinya. Maksudnya itu menurut saya udah langkah-langkah, cuman yang disayangkan setelah lomba itu udah gitu nggak diterusin. Nah, harusnya setelah lomba ada lomba, setelah lomba itu ada pembinaan terus, mungkin. Nah, ya langkah-langkahnya mandek untuk sekarang di situ. Padahal udah bagus event FLS 2 itu selalu setiap tahun ada gitu kan. Tahun untuk tingkat SMP pasti musik karawitan, musik daerah gitu kan. Itu kan pasti untuk merawat, menjaga gitu. Tapi kan misalnya perhelatannya 2 bulan udah cukup saja sampai 2 bulan gitu. Setelah itu mau kemana gitu si anak-anaknya? Udah padahal nggak bisa tersalurkan. Padahal itu kaderisasi yang bagus kalau segi organisasi mah gitu. Hanya sekedar untuk event lomba, iya makanya. Dan setelahnya harusnya mungkin bisa lebih dibina dan lebih dipelajari lebih lanjut atau gitu. Iya kan, jadi FLS Dance tingkat nasional, bukan karawitan, bukan musik daerah di Jawa Barat aja kan, berarti seluruh Indonesia gitu. Karena kan ya semua Indonesia kan banyak gitu alat musik tradisional, hampir semua provinsi punya. Nah, itu langkah yang bagus, tinggal regulasinya. Setelah dari sini tuh anak-anak kemana? Ada yang bertahan pun kalau yang juara gitu, yang nggak juaranya pun sebetulnya harus dibina biar tetap terjaga gitu si anak-anak ini cinta ke budayanya. Bagi per daerah itu kan banyak juga ya. Satu daerah pun pasti bisa Oke, terima kasih Kang atas interviewnya. Ya, maaf ganggu waktu ya. Maaf ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, itu dia serba-serbi dan seluk-beluk penjelasan mengenai karawitan Sunda. Silahkan tinggalkan like di bawah jika kalian suka video ini, lalu tinggalkan dislike jika kalian menurut video ini kurang menarik. Lalu tinggalkan komen di bawah jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya Muhammad Al Fauzan pamit undur diri dan terima kasih.